bab berikutnya adalah persamaan dan pertidaksama nilai mutlak. Untuk nilai mutlak sendiri, penulisannya menggunakan tanda seperti ini ya, menggunakan garis lurus di sebelah kiri dan di sebelah kanan, kemudian di dalamnya nanti ada bilangan. Ini dibaca nilai mutlak X. Definisinya adalah nilai mutlak X bisa bernilai X dan bisa bernilai min X. Nilai mutlak X bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0 atau X-nya positif, dan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. X yang di sini adalah bilangan di dalam nilai mutlak. Saya ulangi, nilai mutlak X bernilai X jika X-nya positif atau bilangannya di dalam nilai mutlak adalah positif. Maka nilai mutlak X-nya itu adalah X itu sendiri. Dan nilai mutlak X bernilai min X jika X-nya kurang dari 0 atau negatif. Tadi X di sini adalah bilangan di dalam nilai mutlak. Contoh, nilai mutlak 6. Nah, 6 ini kan positif, berarti nilai mutlak 6 sama dengan 6 atau bilangan itu sendiri. Nilai mutlak min 25, berarti kita sesuai dengan definisinya, bilangan di dalam nilai mutlak adalah negatif, maka sama dengan min X. Min X, di mana X-nya adalah bilangan di dalam nilai mutlak. Bilangan di dalam nilai mutlaknya adalah min 25. Jadi sama dengan min ketemu min, langsung 25. Nilai mutlak 150, bilangan di dalam nilai mutlak ini juga positif, maka hasilnya langsung 150. Sekarang nilai mutlak min 1000, bilangan di dalam nilai mutlak adalah negatif, maka kita pakai definisi yang kedua, sama dengan min X. Berarti kita tuliskan minnya dulu, dan X-nya adalah bilangan di dalam nilai mutlak yaitu min 1000, sehingga hasilnya 1000. Kesimpulannya, bilangan berapapun jika dikasih nilai mutlak hasilnya selalu positif. Kemudian persamaan nilai mutlak. Untuk persamaan nilai mutlak pasti menggunakan tanda sama dengan. Nanti ada bilangannya di ruas kiri dan bilangannya di ruas kanan. Bentuknya biasanya seperti ini. Nilai mutlak X min A sama dengan P. Nah, nanti kalian mencari nilai X-nya. Jika bentuknya seperti ini, maka bisa kita langsung cari X-nya. Untuk nilai X-nya nanti ada dua versi. Yang pertama adalah X min A sama dengan B, yang kedua adalah X min A sama dengan min B, di mana X min A ini kita ambil dari dalam nilai mutlak, dan B di sini kita ambil dari ruas kanan, yang satu B, yang satu min B. Tetapi harus ingat, kita bisa mengaplikasikan rumus ini jika yang di ruas kiri hanya ada nilai mutlak saja, tidak ada bilangan lain selain nilai mutlak. Kalau sudah seperti itu, kita bisa langsung masukin ke sini. Tetapi kalau ada bilangan lain selain nilai mutlak, maka harus kita pindah semuanya ke ruas kanan. Kalau di ruas kirinya itu hanya nilai mutlak saja, baru kita bisa memakai yang ini. Contoh yang pertama, nilai mutlak X plus 3 sama dengan 8. Bisa dilihat dari soalnya, tidak ada bilangan lain di ruas kiri selain nilai mutlak ini. Jadi kita bisa langsung mengaplikasikan rumus ini. Nah, karena ada dua nilai, yang pertama adalah kita ambil bilangan yang di dalam nilai mutlak, yaitu X plus 3 sama dengan B. B-nya adalah bilangannya di ruas kanan, yaitu 8. Kemudian yang kedua adalah kita ambil bilangannya di dalam nilai mutlak, yaitu X plus 3 sama dengan min B, berarti min 8. Dari sini kita bisa mencari X-nya dengan cara biasa, pindah ruas 8-nya, 3-nya pindah ruas, ini sama dengan 5, yang ini sama dengan min 11. Jadi X-nya ada 2, 5, dan min 11, atau bisa kita tulis, jadi HP-nya adalah 5 dan min 11. Selesai. Untuk contoh yang B, soalnya adalah
nilai mutlak 2x min 1 min 5 sama dengan 6. Ingat, rumus yang tadi bisa dipakai jika tidak ada bilangan lain selain nilai mutlak di ruas kiri. Di ruas kiri untuk soal ini masih ada angka lain yaitu min 5. Jadi min 5-nya harus kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Menjadi nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 6 plus 5. Tahu kita lanjutkan, nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 11. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kan di ruas kiri hanya ada nilai mutlak saja, tidak ada bilangan lain selain nilai mutlak. Berarti kita bisa memasukkan rumus yang barusan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah kita ambil bilangan di dalam nilai mutlak, yaitu 2x min 1 sama dengan 11. Kita selesaikan dulu boleh. Min 1-nya pindah jadi plus. 2x sama dengan 12. X sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Kemudian nilai X yang kedua, 2x min 1 sama dengan min 11. 2x sama dengan min 11 plus 1. 2x sama dengan min 10. X sama dengan min 10 per 2 sama dengan min 5. Yang harus kalian ingat adalah ketika sudah masuk ke rumus, nilai mutlaknya tidak usah dituliskan lagi. Itu yang sering lupa. Saya ulangi, ketika sudah masuk ke rumus, nilai mutlaknya tidak usah dituliskan lagi. Jadi kita bisa tulis kesimpulannya, HP-nya adalah yang pertama kita tulis yang terkecil dulu boleh, min 5,6. Untuk contoh soal berikutnya masih di halaman 22. Nilai mutlak x min 2 sama dengan nilai mutlak x plus 1. Nah, soal ini agak berbeda dengan soal yang sebelumnya karena di sebelah kiri ada nilai mutlak dan di sebelah kanan ada nilai mutlak. Jika ada bentuk seperti ini, maka kita bisa menggunakan sifat D. Sifat D itu adalah nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y. Maka penyelesaiannya langsung X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Di mana X kita ambil dari bilangan di dalam nilai mutlak yang sebelah kiri, dan Y kita ambil dari bilangan yang di dalam nilai mutlak yang di sebelah kanan. Kita coba aplikasikan ke sini. Langsung ya, saya tulis bilangan yang ada di dalam nilai mutlak sebelah sini, yaitu x min 2 kuadrat sama dengan x plus 1-nya saya tulis kuadrat. Ingat, kalau sudah mengaplikasikan sifatnya, sudah tidak menggunakan tanda nilai mutlak lagi, tapi di sini sudah menggunakan tanda kurung. Kemudian penyelesaian berikutnya dihitung seperti biasa, kita hitung manual boleh. X min 2 kuadrat kan sama dengan x min 2 kali x min 2. Terus x plus 1 kuadrat sama dengan x plus 1 kali x plus 1. Terus hitung seperti biasa, ini kali ini x kuadrat min 2x min 2x plus 4 sama dengan x kuadrat plus x plus x plus 1. Nah, kita hitung lagi, ini x kuadrat min 4x plus 4, yang ini x kuadrat plus 2x plus 1. Ini sama ini bisa kita coret. Kemudian yang ada x-nya kita jadikan 1 untuk mempermudah perhitungan. 2x-nya kita pindah, min 2x sama dengan 1, 4-nya kita pindah, min 4. Ini min 6x sama dengan min 3. Sehingga x-nya sama dengan min 3 per min 6 sama dengan 1 per 2. Sebelum kita membahas materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak, ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Misalkan ini saya punya beberapa soal, kita akan mencoba menyelesaikan. Tentukan nilai x-nya. Misalkan saya punya 2x sama dengan 6. Untuk menentukan x-nya tinggal kita hitung seperti biasa, x sama dengan 6 per 2 sama dengan 3, selesai. Atau jika ada soal seperti ini, 2x kurang dari 6, penyelesaiannya hampir sama, tandanya saja yang menyesuaikan. X-nya kurang dari 3. Kalau ini berarti 2x lebih dari 6,
X-nya langsung lebih dari 6/2, X lebih dari 3. Nah, penyelesaian ini bisa kita kerjakan jika koefisien X-nya positif. Ini khusus untuk pertidaksamaan. Kalau persamaan seperti biasa ya, dihitung kayak biasa. Kemudian yang ini kita coba untuk yang koefisien X-nya masih negatif. Untuk bentuk persamaan, langsung saja dipindah min 2-nya jadi per min 2 sama dengan min 3 X-nya. Tapi untuk pertidaksamaan, dia nggak boleh langsung dipindah koefisien X-nya jika masih negatif. Ini masih negatif, ini juga masih negatif. Maka min 2-nya nggak boleh langsung pindah ke kanan jadi per. Harus diubah dulu jadi positif. Nah, caranya untuk mengubah jadi positif, maka kedua ruas ini dikalikan dengan min 1. Ini kali min 1, ini kali min 1. Ini kali min 1 jadi 2x, ini kali min 1 jadi min 6. Kalau sudah dikalikan dengan min 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah menjadi kebalikannya. Nah, nanti tinggal menyesuaikan saja. Kalau di sini ada sama dengan, tinggal kalian kasih sama dengan di bawahnya. Kalau udah bentuk kayak gini, ini kan koefisien X-nya sudah positif, boleh dipindah menjadi X lebih dari min 6/2, atau di sini X lebih dari min 3. Begitu juga untuk soal yang ini, karena koefisien X-nya masih negatif, maka harus diubah menjadi positif, dikalikan dengan min 1. Supaya berubah jadi positif, sebenarnya boleh dikalikan berapa saja, cuma untuk mempermudah dikalikan dengan min 1. Ini jadi 2x, ini jadi min 6. Terus seperti tadi, kalau sudah dikalikan dengan min, maka di sininya berubah menjadi lawannya atau kebalikannya. Karena ini sudah positif, maka boleh langsung pindah. Min 6/2, X kurang dari min 3. Terus untuk bentuk yang seperti ini, cara menghitungnya atau penyelesaiannya, pastikan di ruas tengah harus X. Karena di ruas tengah itu 2x, supaya jadi X, maka ketiga ruas dibagi dengan 2. Semua dibagi dengan 2. Ini jadi min 3, ini jadi X, ini jadi 3. Dan tandanya menyesuaikan dengan yang di atas. Dan dia bisa langsung dibagi jika koefisien X-nya sudah positif. Kalau koefisien X-nya masih negatif, caranya kayak tadi, tinggal dikalikan dengan min 1. Terus ini jadi positif, ini jadi positif, ini jadi negatif. Kalau dikalikan min 1, maka tandanya berubah menjadi lawannya. Ini menjadi lebih dari sama dengan, ini menjadi lebih dari sama dengan. Nah, karena koefisien X-nya di sini sudah positif, maka biar jadi X, langsung kita bagi dengan 3. Ini jadi X, ini jadi 1, ini jadi min 3. Tandanya menyesuaikan dengan yang di atas. Pokoknya diingat-ingat, kalau koefisien X-nya masih negatif, untuk pertidaksamaan tidak boleh langsung dipindah, harus diubah dulu ke bentuk positif. Caranya dengan dikalikan min 1, dan ketika sudah dikalikan dengan min 1, tandanya berubah menjadi kebalikannya. Berikutnya ada pertidaksamaan nilai mutlak. Bedanya dengan persamaan, kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan menggunakan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan lebih dari. Untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pertidaksamaan nilai mutlak, saya ambilkan contoh seperti ini. Nilai mutlak X min A kurang dari B, maka penyelesaiannya itu min B kurang dari X min A kurang dari B, di mana X min A ini saya ambil dari bilangan di dalam nilai mutlak. Kemudian B yang di sini dan B yang di sini saya ambil dari ruas kanan. Cuma yang di sini kita kasih tanda min, yang di sini positif. Kemudian
Untuk yang tanda kurang dari sama dengan pun hampir sama ya, menyesuaikan. Yang berbeda hanya yang di sini. Kalau di soalnya menggunakan tanda kurang dari sama dengan, maka di sini dan di sini juga menyesuaikan. Tapi harus ingat, rumus ini kita pakai jika bentuknya harus seperti ini. Maksudnya, yang di ruas kiri hanya ada nilai mutlak saja, tidak ada bilangan yang lain. Kalau ada bilangan yang lain, maka harus pindah dulu ke ruas kanan. Kalau udah bentuknya udah kayak gini, baru kita bisa masukin rumusnya. Contoh seperti ini. Untuk contohnya kebetulan di ruas kiri hanya ada nilai mutlak saja. Jadi bisa langsung kita masukkan rumus yang ini. Berarti B-nya di sini adalah 7. Oke, kita masukkan. Karena tandanya kurang dari, berarti kita pakai yang di atas. Kita tuliskan dulu min dari, berarti kita pakai yang di atas. Kita tuliskan dulu min B-nya, berarti di sini adalah min 7. Kemudian kurang dari bilangan yang di dalam nilai mutlak yaitu x min 2, kita tulis kurang dari 7. Nah, langkah berikutnya, pastikan yang di tengah itu biar jadi x saja. Maksudnya seperti ini. Ini kan yang di tengah masih x min 2. Kita tulis dulu x min 2. Nah, biar jadi x saja gimana? Supaya x min 2 ini menjadi x. Berarti kan harus kita tambahkan dengan 2. Kemudian karena yang di tengah kita tambahkan dengan 2, maka lakukan untuk yang di sebelah kanan ditambah 2 juga. Dan yang di sebelah kiri pun ditambah 2 juga, jadi menyesuaikan. Saya ulangi, kenapa kok ditambah 2? Biar yang di tengah itu jadi x. Kalau misalkan yang di tengah adalah x plus 3, berarti biar jadi x harus dikurangi 3. Nah, kalau yang di tengah misalkan dikurangi 3, maka yang di sini dan yang di sini pun harus dikurangi 3. Tadi karena ini x min 2, biar jadi x kita tambahkan dengan 2. Yang di sini pun kita tambahkan dengan 2. Kita hitung seperti biasa. Ini min 5 kurang dari, ini jadi x ya. Terus kurang dari 9. Selesai, bisa kalian tulis kesimpulan. Jadi HP-nya adalah pakai kurung kurawal x di mana, terus kita tuliskan hasil akhirnya min 5 kurang dari x kurang dari 9. Untuk bentuk pertidaksamaan yang lain, jika saya punya nilai mutlak x min a lebih dari b, maka penyelesaiannya adalah x min a lebih dari b atau x min a kurang dari min b. Sama seperti tadi, x min a-nya saya ambil dari dalam nilai mutlak, dan b sama min b-nya saya ambil dari ruas sebelah kanan. Saya ulangi, kalau tandanya lebih dari, maka di sini pun lebih dari, di sini juga kurang dari. Tapi kalau tandanya ada sama dengan, maka tanda di sini sama di sini menyesuaikan. Ingat ya, kalau sudah masuk ke rumus, tanda nilai mutlaknya hilang. Langsung kita tuliskan yang di dalam nilai mutlak, yaitu x min a lebih dari b, atau, jangan lupa ataunya, jangan sampai ketinggalan, x min a kurang dari min b. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau tandanya lebih dari, maka pasangannya dengan b. Kalau tandanya kurang dari, tandanya kurang dari, maka pasangannya dengan min b. Dan atau ini jangan sampai ketinggalan. Contoh, 3x plus nilai mutlak 3x plus 1 lebih dari sama dengan 10. Kalau tandanya lebih dari sama dengan, berarti kita pakai yang di bawah. Langsung kita tuliskan menggunakan rumus yang ada. Dan ingat, rumus bisa dipakai jika yang di ruas kiri hanya ada nilai mutlak saja, tidak ada bilangan lain selain nilai mutlak. Kalau ada bilangan lain selain nilai mutlak, maka harus pindah ke kanan. Untuk contoh yang sudah ada, kebetulan ini tidak ada bilangan lain selain nilai mutlak, jadi bisa langsung kita masukkan ke rumusnya. Kita ambil bilangannya di dalam selain nilai mutlak. Jadi bisa langsung kita masukkan ke rumusnya. Kita ambil bilangannya di dalam nilai mutlak, yaitu 3x plus 1 lebih dari sama dengan 10, atau 3x plus 1
kurang dari sama dengan min 10. Setelah ini kita cari X-nya dengan cara yang biasa. 3X lebih dari sama dengan 10, satunya pindah, min 1, atau 3X kurang dari sama dengan min 10, min 1. Kemudian 3X lebih dari sama dengan 9, atau 3X kurang dari sama dengan min 11. Oke, untuk mencari X-nya, kalian harus lihat koefisien X di sini, pastikan sudah positif dulu ya. Kalau koefisien X di sini sudah positif, bisa langsung kamu pindahkan ke ruas kanan. Tapi kalau koefisien X-nya masih negatif, harus diubah dulu ke bentuk positif. Menjadi X lebih dari sama dengan 9/3. Yang ini X kurang dari sama dengan min 11/3. Kenapa bisa langsung saya pindahkan? Karena koefisien X-nya ini sudah positif. Selesaikan yang bisa kita selesaikan. Ini 3, ini tetap min 11/3. Bisa kita tulis kesimpulannya. Jadi HP-nya adalah pakai kurung kurawal X, di mana kita tuliskan hasil akhirnya, ataunya jangan ketinggalan. Untuk persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak yang nilai mutlaknya ada di ruas kiri dan di ruas kanan, kita bisa menggunakan sifat D dan E. Bebas, terserah kalian, pilih sifat yang menurut kalian paling mudah. Kalau menggunakan sifat D, cukup bilangan di dalam nilai mutlaknya sebelah kiri dan sebelah kanannya kalian kuadratkan menjadi X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kalau persamaan, kalau pertidaksamaan berarti seperti ini dan seperti ini. Tandanya menyesuaikan. Ingat, bilangan yang di sebelah kiri kamu ambil dari nilai mutlak yang di ruas kiri. Bilangan yang di sebelah kanan kamu ambil dari nilai mutlak yang di sebelah kanan. Tetapi nilai mutlaknya dihilangkan. Kemudian kalau mau pakai sifat E juga boleh. Menurut saya lebih mudah pakai sifat E karena di sini nggak perlu dikuadratkan. Cuma untuk sifat yang E, berarti caranya tinggal ambil bilangan di dalam nilai mutlak yang sebelah kiri dikurangi bilangannya di dalam nilai mutlak sebelah kanan dikali bilangannya di dalam nilai mutlak sebelah kiri ditambah bilangannya di dalam nilai mutlak sebelah kanan. Terus kalau persamaan berarti sama dengan 0. Kalau pertidaksamaan berarti nanti tandanya menyesuaikan dengan soalnya. Boleh pilih pakai sifat manapun, pilih sifat yang kalian paling bisa, gitu aja. Ingat, sifat yang D berarti dikuadratkan kedua ruasnya, ambil bilangan di dalam nilai mutlaknya. Kalau sifat E berarti cukup dimasukkan sesuai dengan rumusnya. Cuma kalau pakai sifat E, usahakan setelah tanda min di sini, nanti Y-nya kalian kurung. Jadi seperti ini. Biar ketika menghitung nggak keliru. Ini Y-nya kamu kurung, ini Y-nya kamu kurung, yang di sini kamu kurung. Contoh, nilai mutlak X-2 sama dengan nilai mutlak X+1. Di LKS halaman 22 sudah dikerjakan menggunakan sifat D. Saya coba mengerjakan soal ini menggunakan sifat E. Langsung saja, masukkan bilangannya di dalam nilai mutlak, yaitu X-2 dikurangi bilangan yang di dalam nilai mutlak yang sebelah kanan, dan jangan lupa dikasih kurung tutup kali masukkan bilangannya di dalam nilai mutlak ditambah, maaf ini nggak usah pakai kurung, nggak apa-apa, terus ini X+1 kurung tutup. Oke, terus sama dengan 0. Hitung yang bisa kita hitung, ini kita keluarkan dulu kurungnya menjadi X-2 min X min 1 kurung tutup. Ini kita hitung 2X min 1 sama dengan 0. Ini kan habis, X kurangi X habis. Ini min 2 min 1 min 3, 2X min 1 sama dengan 0. Kamu bisa kalikan, min 6X plus 3 sama dengan 0. Terus min 6X sama dengan min 3, X sama dengan min 3 per min 6 sama dengan 1/2.
Soal berikutnya adalah contoh di halaman 25. Kita coba pakai sifat E saja. Nilai mutlak X plus 1 kurang dari nilai mutlak X min 5. Kita coba kerjakan menggunakan sifat E ya. Kita tulis dulu bilangannya di dalam nilai mutlak sebelah kiri X plus 1 kurang dari. Nah, setelah kurang jangan lupa tanda kurung. Ini kamu tulis X min 5 kurung tutup kali. Ini tulis X plus 1 ditambah X min 5, tandanya menyesuaikan kurang dari 0. Kemudian kurungnya kita buka dulu, min X plus 5 kurung tutup, kurung buka, 2X min 4 kurung tutup kurang dari 0. Terus ini habis, tinggal 6 kali 2X min 4 kurang dari 0, boleh kamu hitung menjadi 12X min 24 kurang dari 0. Terus kita hitung seperti biasa. Karena koefisien X-nya sudah positif, boleh langsung kita pindah. X kurang dari 2. Contoh soal yang lain saya ambil dari soal nomor 15 uji kompetensi. Nilai mutlak X plus 5 kurang dari sama dengan nilai mutlak 1 min 9X. Di sini ruas kiri dan kanannya semua ada nilai mutlaknya, dan di sini menggunakan tanda kurang dari sama dengan, berarti ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Sekali lagi bisa kalian kerjakan menggunakan sifat E atau sifat D, bebas. Di sini saya akan menggunakan sifat E saja. Kita tulis dulu menggunakan sifat E, berarti kita tulis bilangan di dalam nilai mutlak yang sebelah kiri, yaitu X plus 5 dikurangi bilangan di dalam nilai mutlak yang sebelah kanan. Ingat, setelah min kasih kurung ya. Kemudian kali X plus 5 ditambah 1 min 9X kurung tutup, tandanya menyesuaikan kurang dari sama dengan 0. Terus buka kurung yang di dalam menjadi X plus 5 min 1 plus 9X kali, hitung yang bisa kamu hitung, min 8X plus 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita hitung 10X plus 4 min 8X plus 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan ada X-nya, ini ada X-nya. Kalau kalian sudah buka video saya yang judulnya pengantar, ini kita tulis dulu di oret-oretan untuk menentukan nilai X-nya. Ini misalkan oret-oretannya. Kemudian di oret-oretan ini tandanya kita ubah jadi sama dengan dulu. Menjadi 10X plus 4 kali min 8X plus 6 sama dengan 0. Terus kita selesaikan seperti biasa, sama dengan 0, atau min 8X plus 6 sama dengan 0. Ini 10X sama dengan min 4, X sama dengan min 4 per 10 sama dengan min 2 per 5. Terus satunya ini min 8X plus 6 sama dengan 0, min 8X sama dengan min 6, X sama dengan min 6 per min 8 sama dengan 3 per 4. Di sini ada dua nilai X, min 2 per 5 dan 3 per 4. Kemudian kita buat garis bilangan. Terus karena tandanya ada sama dengannya, berarti kita buat bulatannya penuh ya. Kenapa kok bulatannya ada 2 atau titiknya ada 2? Karena di sini ada dua nilai X. Dan kita tuliskan nilai X yang paling terkecil dulu, yaitu min 2 per 5 sama 3 per 4. Kemudian di sini ada 3 daerah, tetapi untuk menandai daerahnya, kita lihat koefisien X-nya. Di sini koefisien X-nya itu ada yang negatif. Kalau dua-duanya positif, kan berarti di sini dimulai dari plus, min, plus. Karena salah satu koefisien X-nya ada yang negatif, kita mulai dari min, plus, min. Terus karena soalnya tandanya kurang dari, berarti jawabannya adalah yang negatif. Berarti ini nilai X-nya, ini nilai X-nya.
X letaknya sebelah kiri min 2/5, berarti jelas X nilainya lebih kecil dari min 2/5 atau X kurang dari sama dengan min 2/5. X letaknya sebelah kanannya 3/4, berarti X lebih besar daripada 3/4. Ini kamu tulis atau bisa kamu tulis kesimpulannya. HB-nya adalah X di mana X kurang dari sama dengan min 2/5 atau X lebih dari sama dengan 3/4. Ini ada sama dengannya. Untuk soal nomor 18, soalnya adalah X kali nilai mutlak X min 2 kurang dari X min 2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tidak bisa menggunakan rumus seperti biasa, tetapi kita menggunakan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak yang ada adalah nilai mutlak X min 2. Kita tentukan definisinya dulu. Nilai mutlak X min 2 ia bernilai X min 2 jika X min 2 lebih dari sama dengan 0 dan bernilai min X min 2 jika X min 2 kurang dari 0. Nah, ini diperoleh dari definisi. Atau yang di atas ini kita jabarkan lagi. Tadi bernilai X min 2 jika ini min 2-nya boleh kita pindahkan, X lebih dari sama dengan 2, dan bernilai ini kurungnya kita buka, min X plus 2 jika X kurang dari 2. Sekali lagi ini diperoleh dari definisi. Kemudian kita kerjakan soal ini sesuai dengan kasus pertama dan kasus kedua. Kasus pertama, yang pertama, jika X-nya lebih dari 2, lebih dari sama dengan 2, maka nilai mutlak X min 2 bernilai nih X min 2. Nah, nanti X min 2 ini kita pakai untuk menggantikan nilai mutlak yang ada di soal. Kita tulis dulu nilai mutlak soalnya sesuai dengan nilai mutlak yang ada. Kemudian kita ganti nilai mutlaknya menjadi ini, kurang dari X min 2, hitung seperti biasa, semua pindahkan ke ruas kiri, min 3X plus 2 kurang dari 0. Kemudian ini kita cari X-nya menggunakan pemfaktoran. Ingat, untuk mencari X-nya tandanya diubah jadi sama dengan, ketemu X min 1 dan X min 2, sehingga X-nya 1 atau 2. Kemudian penyelesaiannya, karena ini tanda pertidaksamaan, maka diperoleh 1 kurang dari X kurang dari 2. Ini belum selesai, kita ambil salah satu sampel untuk X yang sesuai dengan ini. Ini kan 1 kurang dari X kurang dari 2, kita ambil sampelnya misalkan X sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan ke soal yang awal yang ini. X-nya kita ganti dengan 0, apakah sesuai atau tidak? Berarti 0 kali nilai mutlaknya kita X-nya ganti 0 kurang dari 0 min 2. Ini kan hasilnya 0 kurang dari min 2, ternyata tidak memenuhi, berarti ini tidak berlaku. Sekarang kalian coba sendiri untuk kasus yang kedua, yaitu untuk X kurang dari 2. Kemudian untuk X kurang dari 2, maka nilai mutlak X min 2-nya itu sama dengan min X plus 2. Silakan kalian coba sendiri. Untuk nomor 19, soalnya seperti ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kita pakai sifat C yang poin 2. Nah, ini nanti diubah menjadi nilai mutlak 2X plus 7 per nilai mutlak X min 1 lebih dari sama dengan 1. Jadi, ini sama ini kita jadikan masing-masing nilai mutlaknya menggunakan sifat C2. Tetapi kalau menggunakan sifat C2, nanti ada tambahan syarat, yaitu penyebutnya yang di sini X min 1 tidak boleh sama dengan 0, atau langsung kita jabarkan, min 1-nya pindah ruas, X tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, ini 1 kan
menyebutnya satu atau satu persatu. Kita kalikan silang saja, ini kali ini, berarti menjadi nilai mutlak 2x plus 7 lebih dari sama dengan nilai mutlak x min 1. Terus menggunakan cara yang biasa, menjadi 2x plus 7 ditambah x min 1 kali 2x plus 7 dikurangi, saya langsung lebih dari sama dengan 0. Kenapa plus di sini? Karena min dikalikan ini ya, menjadi min x plus 1. Ini hitung seperti biasa, 3x plus 6, yang ini x plus 8 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalian buat garis bilangan, tentukan nilai x nya sehingga ketemu x nya adalah di sini oret-oretannya 3x plus 6 x plus 8 sama dengan 0, ketemu 6 x nya min 2 atau x nya sama dengan min 8. Menggunakan garis bilangan berarti nanti di sini ini min 8, ini min 2 plus min plus yang ini. Jadi nanti x kurang dari sama dengan min 8 atau x lebih dari sama dengan min 2, dan syaratnya kalian tambahkan dengan ini, x tidak sama dengan 1. Jawabannya ini. Kalau di pilihan ganda tidak ada jawaban seperti ini, tapi kamu bisa menggunakan pilihan yang ke E, yaitu x kurang dari sama dengan min 8 atau min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 1 atau x lebih dari 1. Ini yang E. Yang E ini sama saja dengan seperti ini. Untuk soal B6 soalnya seperti ini, kalau kita pakai rumus, penyelesaiannya menjadi min 1 kurang dari sama dengan x kuadrat plus x min 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau pakai rumus kan seperti ini, tetapi karena di sini masih ada bentuk kuadratnya, berarti kita jabarkan saja menjadi min 1 dipisahkan ya, dipisahkan ini dan ini. Min 1 kurang dari sama dengan x kuadrat plus x min 1 sama x kuadrat plus x min 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau udah dipisahkan, ini biar bentuknya sama kayak yang di bawah, diubah menjadi x kuadrat plus x min 1 lebih dari sama dengan min 1. Ini sama ini sama. Kemudian kita hitung satu persatu. Untuk kasus yang pertama ini ya, x kuadrat plus x min 1 lebih dari sama dengan min 1. Kita pindah semuanya ke ruas kiri. Nah, kemudian diperoleh x kuadrat plus x lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan x nya kita keluarkan, lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita cari x nya, ini oret-oretan, misalkan pakai persamaan sama dengan 0, x sama dengan 0, x sama dengan min 1. Nah, berarti kalau misalkan sudah ketemu x nya, kita bisa buat garis bilangannya. Ini adalah min 1, ini adalah 0, kemudian yang sini. Berarti kasus yang pertama HP nya adalah ini atau ini. Kemudian kasus yang kedua, nih x kuadrat plus x min 1 kurang dari sama dengan 1. Caranya sama, semua dipindahkan ke ruas kiri, kemudian menjadi, nah kita cari x nya menggunakan pemfaktoran. Dikalikan min 2 dijumlahkan 1, berarti x plus 2 x min 1, x nya ketemu min 2 sama 1. Kita buat garis bilangannya. Ini berarti kita tulis dulu yang min 2, ini 1, berarti yang di sini. Nah,
irisan dari HP dua kasus ini kita iriskan, karena harusnya kan seperti ini, terus kita jabarkan jadi dua kasus, terus nanti hasil akhir masing-masing kasus kita iriskan. Untuk membuat irisannya, cara mudahnya adalah buat garis bilangan pertama dan garis bilangan kedua dengan skala yang sesuai supaya kita tahu irisannya di mana. Misalkan di sini garis bilangan yang pertama saya bikin dulu, ini sama nolnya di sini. Terus garis bilangan yang kedua, karena min satunya di sini kan berarti min 2-nya kurang lebih di sini. Terus nolnya di sini berarti satunya kurang lebih di sini. Terus kita buat irisannya. Irisannya adalah daerah yang kena 2 kali arsiran. Berarti kira-kira di sini. Ini berarti min 1 sama di sini. 0, berarti irisannya yang ini sama yang di sini. Ini jawabannya. Bisa kita buat intervalnya, berarti jawabannya adalah min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan min 1, atau 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Soal nomor 7, soalnya kayak gini. Penyelesaiannya seperti biasa pakai cara yang 3x min 5 plus 3x min 1 kali 3x min 5 min 3x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Kenapa plus? Karena min kalikan ini ya, saya langsung jabarkan. Hitung yang bisa kalian hitung, 6x min 6 kali ini berarti habis, tinggal min 5 plus 1 min 4 kurang dari sama dengan 0. Ini kalikan saja menjadi min 24x plus 24 kurang dari sama dengan 0. Kemudian ini pindah ruas, kan ini koefisien x nya masih negatif, jadi nggak boleh langsung kalian pindahkan. Kalikan dulu dengan min 1 menjadi 24x lebih dari sama dengan 24, x lebih dari sama dengan 24 per 24, x lebih dari sama dengan 1. Untuk nomor 10 yang B, soalnya kayak gini. Kita selesaikan dengan definisi nilai mutlak menggunakan nilai mutlak yang ada, yaitu nilai mutlak x. Sesuai dengan definisinya diperoleh nilai mutlak x sama dengan dia bernilai x jika x lebih dari sama dengan 0 dan bernilai min x jika x kurang dari 0. Nah, nanti ini dan ini kita masukkan ke soal. Berarti kita punya dua kasus. Kasus yang pertama, jika x lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak x sama dengan x. Nah, ini nanti kita pakai untuk mengganti nilai mutlak x pada soal. Langsung saja ke soalnya, nilai mutlak x-nya kita ganti dengan x. Nah, kita hitung seperti biasa, cuma karena ini bentuknya pecahan, maka ada syarat tambahan dilihat dari penyebutnya, yaitu x plus 2 tidak boleh sama dengan 0 atau x tidak boleh sama dengan min 2. Ini syarat tambahannya, jangan lupa. Kemudian ini kita hitung seperti biasa, diperoleh x min 2 kalikan x lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena kita kalikan silang ya, ini kan penyebutnya 1, ini kali ini kali ini. Kemudian kita cari nilai x nya dari sini menggunakan oret-oretan, diubah dulu ke bentuk sama dengan, berarti hasilnya x nya adalah 2 atau 0. Terus langsung saja kita buat garis bilangan. Maaf karena soalnya nggak pakai tanda sama dengan, berarti ini nggak pakai tanda sama dengan ya, berarti ini bulatannya tidak penuh sama ya, berarti ini 0, ini 2. Kemudian karena tandanya lebih dari, maka HP nya sebelah sini sama sebelah sini, harusnya kan kayak gini, cuma di sini ada syarat awalnya, yaitu ini x lebih dari sama dengan 0, berarti HP yang dipakai adalah HP yang x nya lebih dari sama dengan 0. Kalau ini kan x kurang dari 0, yang ini x lebih dari 2. Karena ada syarat ini, maka ini nggak kepake.
jadi yang dipakai hanya ini saja.